Oke, kita semua kan sering ya merasakan beratnya hidup, penderitaan gitu. Tapi salah satu sumber kita nih, Roma 8 ayat 18, itu langsung ngasih kontras yang tajam banget. Penderitaan sekarang dibandingin sama kemuliaan nanti yang katanya wah nggak sebanding lah. Nah, mari kita coba gali lebih dalam nih bareng-bareng. Gimana sih caranya kita bisa tetap punya harapan di tengah semua kesulitan ini? Apa kata sumber-sumber kita dari Roma, Wahyu, Lukas, plus catatan teologi soal hidup setelah mati dan rencana besar Allah. Yuk kita bongkar ya. Pertanyaan awalnya mungkin gini, gimana caranya kita pegang harapan waktu rasanya aduh berat banget gitu. Nah, sumber-sumber ini kayaknya ngasih sudut pandang yang kuat ya. Kita mulai dari Roma 8 tadi. Setelah ayat 18 itu Paulus kan ngomongin soal seluruh ciptaan, termasuk kita juga itu sama-sama kayak mengeluh nungguin sesuatu gitu. Ayat 19 sampai 23 kan ya. Ini keren banget sih, kayaknya seluruh alam semesta ikut ngerasain penantian ini. Apa sih sebenarnya yang ditunggu-tunggu itu? Iya betul. Yang ditunggu itu intinya adalah puncak dari pengharapan kita. Sumbernya menyebutkan sebagai kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sama pembebasan tubuh kita itu ada di ayat 21 dan 23. Ini loh, keselamatan yang kita pegang dalam iman. Belum kelihatan sekarang, tapi pasti gitu. Ada di ayat 24 kan penjelasannya. Dan hebatnya lagi, kita tuh nggak sendirian dalam penantian dan keluhan ini. Ada Roh Kudus yang mendampingi kita. Bantu pas kita lemah, bahkan berdoa buat kita pas kita udah nggak tahu mau ngomong apa. Itu di ayat 26 dan 27. Wah, jadi bukan cuma harapan pasif nunggu gitu ya, tapi ada semacam pendamping aktif dari Roh Kudus sekarang juga. Bahkan saat kita udah bingung mau doa apa. Itu penguatan besar banget ya di tengah mengeluh tadi. Terus ada ayat 28 yang terkenal banget itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, sumber ini langsung ngaitin ke rentetan rencana Allah. Dipilih, dipanggil, dibenarkan, sampai dimuliakan nanti. Ayat 29-30 ya. Ayat ini kan sumber kekuatan ya. Tapi kadang, gimana ya, sulit dicerna pas lagi menderita banget atau rasanya nggak adil gitu. Gimana sumber-sumber ini bantu kita lihat kebaikan yang dimaksud? Nah, justru di situ letak kekuatannya ya. Rangkaian di ayat 29-30 itu nunjukin kalau dari awal sampai akhir, Allah tuh punya rencana kedaulatan yang nggak bakal gagal. Jadi, kebaikan di ayat 28 itu bukan berarti hidup kita bakal mulus terus tanpa masalah, bukan gitu. Tapi bahwa dalam semua situasi, ya bahkan yang paling buruk sekalipun, Allah itu lagi bekerja mewujudkan tujuan akhirnya yang mulia buat kita, umatnya. Ini ngasih kita kacamata kekal, termasuk soal apa yang terjadi setelah kita meninggal. Nah, sumber Anda merujuk ke Lukas 16. Itu kan ngasih gambaran soal tempat sementara ya. Ada pangkuan Abraham, itu tempat penghiburan buat orang percaya. Terus ada Hades atau alam maut, tempat penderitaan bagi yang tidak percaya. Dan ini bedanya langsung terasa setelah kematian fisik. Ayat 22-24 itu. Oh, jadi langsung beda ya nasibnya begitu meninggal, bukan sekedar tidur panjang nunggu gitu aja. Tapi ini kan baru sementara ya. Nah, sumber Anda bawa kita kemana nih setelah fase ini? Betul, itu fase sementara. Sumber-sumber ini, terutama dari kitab Wahyu sama surat-surat Paulus, itu ngejelasin ada dua momen evaluasi akhir yang beda. Pertama, buat orang percaya ada yang namanya tahta pengadilan Kristus. Itu ada di 2 Korintus 5 ayat 10. Penting dicatat nih, ini bukan soal hukuman kekal ya, tapi lebih ke penilaian atas cara kita hidup, kesetiaan kita, pelayanan kita selama di bumi. Ada upah atau mahkota yang dikaitkan dengan ini, kayak di 1 Korintus 9 ayat 25 gitu. Nah, yang kedua, buat mereka yang nggak percaya, ada pengadilan tahta putih yang besar. Ini di Wahyu 20 ayat 11-15. Di sini, dasar penghakimannya beda. Terkait perbuatan mereka dan, yang krusial, apakah nama mereka ada di kitab kehidupan atau enggak. Kalau enggak ada, ya nasib akhirnya itu lautan api, yang Alkitab sebut sebagai kematian kedua. Pemisahan total dan final dari Allah. Jadi bedanya jelas banget ya. Satu soal upah dan tanggung jawab pelayanan, satu lagi soal nasib kekal. Nah, setelah pengadilan buat orang percaya itu, tujuan akhirnya apa dong? Nah, tujuan akhirnya itu adalah puncak pengharapan yang tadi kita udah singgung di awal, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru.
Itu digambarkan indah banget di Wahyu 21 ayat 1-4, tempat di mana Allah tinggal bareng manusia. Udah nggak ada lagi air mata, nggak ada kematian, nggak ada duka cita atau rasa sakit lagi. Semuanya baru, sempurna. Wow, itu gambaran pengharapan yang dampaknya luar biasa ya. Benar-benar bisa bikin cara pandang kita soal penderitaan sekarang jadi beda banget, bukan begitu? Tepat sekali. Dan pengharapan puncak inilah yang mestinya jadi semacam kompas hidup kita sekarang ini. Sumber Anda kan ngingatin ya, rumah kita yang sejati itu bukan di bumi ini. Makanya, Yesus ngajarin di Matius 6 ayat 33 itu untuk cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Praktisnya gimana? Ya, hidup dengan kesadaran akan kekekalan, terus bersandar penuh sama Roh Kudus setiap hari, percaya sama kedaulatan Allah bahkan pas jalan rasanya sulit banget, dan pakai waktu serta karunia kita buat melayani Dia. Ini kan sejalan ya sama prinsip teologis kayak sola gratia, keselamatan itu murni anugerah, bukan usaha kita, sama soli deo gloria. Semua kemuliaan akhirnya hanya buat Allah. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua sumber ini, penderitaan itu nyata, berat, tapi sifatnya sementara aja. Nggak ada apa-apanya lah dibanding kemuliaan nanti. Ada harapan yang pasti soal pembebasan total dan hidup kekal bareng Allah buat yang percaya Kristus. Dan harapan ini bukan cuma angan-angan kosong ya, tapi didukung Roh Kudus sekarang dan dijamin sama rencana Allah yang berdaulat. Intinya, semua ini ngajak kita punya kacamata kekal lah dalam menjalani hidup sehari-hari. Benar sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ini jadi pertanyaan buat Anda renungkan secara pribadi. Mengingat tujuan akhir yang begitu mulia tadi, dan juga realitas pertanggungjawaban nanti, pertanyaan mendasarnya mungkin jadi gini. Bagaimana Anda bisa lebih sungguh-sungguh lagi, lebih tekun lagi, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di tengah kesibukan dan tantangan sehari-hari Anda, mulai hari ini?